Tiuplah bisa bodoh. Sepakan penjuru lagi dah 2 minit setengah. Bahrain menjaringkan gol daripada sepakan penjuru. Ini tak adil lah. Bodoh punya wasit lah ini. Kebanyakannya lah tuan rumah menggunakan cara iaitu dengan berlakon, terguling. Banyak Tapi drama. kita tidak menggunakan cara tersebut. So jujur dari pandangan saya sendiri sebagai pendukung berat timnas Indonesia juga, sejujurnya kontroversi ini tentu saja memancing reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2-2 dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Game yang sepatutnya ditamatkan pada minit ke-96 telah dipanjangkan. Dari mana datangnya 3 minit masa tambahan itu? Dari mana? Apa benda ni weh? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati. Gol pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik. Selain daripada itu, serangan mereka banyak dipecahkan oleh Jay Izzaz dan Miss Hughes. Beberapa percubaan Bahrain juga diselamatkan oleh Martin Paz. Dari segi serangan, Tom Hay dan Rafael Strik main dengan bagus hari ini. Pergerakan Rafael Strik di babak pertama telah menghasilkan gol pertama timnas Indonesia oleh Rekna. Masuk babak kedua, Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal. Rafael Strik menjaringkan gol kedua timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti. Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini. Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasit memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua. Kalian setuju dengan Abang yang wasit ini masalah? Komen kat sini. Benar, komen. Kita akan menyaksikan Indonesia lawan Bahrain. Oh, wow! Bahrain baru menjaringkan free kick yang gila weh. Rafael Strik lari ke byline. Ivan Jannat cross. Gol! Gol! Yes! Yes! Itu dia! Cantik lah! Waji menjaringkan gol! Comeback is real, baby! Memang boring game ni kan. Asyik pemain Bahrain jatuh sajalah. Tom Hay menggerakkan bola kepada Rafael Strik. Gol! Ui. Rafael Strik menjaringkan gol yang cantik weh. 2-1. Tiuplah bisa bodoh. Sepakan penjuru lagi dah 2 minit setengah. Bahrain menjaringkan gol daripada sepakan penjuru. Ini tak adil lah. Bodoh punya wasit lah ini. Masa tambahan 6 minit jadi 9 minit. 9 minit. Sekarang baru dia tamatkan game. Sepatutnya Indonesia yang menang game inilah. Fair play. Saya yakin PSSI dan Pak Erik akan segera melayangkan nota protes ke AFC atau FIFA. Iya kan Pak? Meski Presiden AFC saat ini orang Bahrain, jangan gentar Pak. Saya sudah berusaha tidak kesal, tapi setiap melihat kepala botak lagi mata saya memerah. Maaf bercanda, tapi serius timnas kita menghadapi 11 pemain plus 1 wasit. Wajar kita marah. Tolong FIFA usut tuntas ketidakadilan ini. Dan untuk alasan apapun keputusan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf yang memimpin jalannya pertandingan timnas versus Bahrain jelas kontroversi. Dari awal saya emang udah curiga sama wasit ini. Dia memang bukan dari Bahrain, tapi kita tahu Oman dan Bahrain berada dalam federasi sepak bola yang sama. Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan adanya keberpihakan. Dari awal banyak niup sempritan, giliran waktu lebih gak ditiup-tiup. Mau lu apa sih tak? Kan emosi lagi. Kayaknya permainan juga nggak bakal berhenti deh kalau Bahrain nggak cetak gol. Pak wasit, kalau mau menangin nggak sejorok ini caranya. Kayaknya akun FIFA harus diramein sih, tapi kayaknya udah rame. Tahu kan tugas kita selanjutnya harus ngapain? Kalau bisa wasit model telur busuk gini di banet aja, setuju gak? Dan apresiasi setinggi-tingginya buat timnas kita. Pontang-panting, lintang pukang, jatuh bangun bahkan hingga berdarah. Meski pada akhirnya harus berbagi angka dengan wasit. Tapi saya tetap bangga. Gimana? Udah tahu kan tugas kita harus apa? Debat tetap pakai adab. Sayang 1000 kali sayang apabila Indonesia hampir meraih 3 poin. Hampir meletakkan diri mereka di tempat kedua dalam grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun, referee tidak meniup wisil pada minit 96. Tidak meniup wisil pada minit 97. Minit 98 belum lagi. Sehinggalah Bahrain gol hampir ke minit 99.
Sepakan Jom penjuru. kita review game Indonesia lawan Bahrain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, jangan lupa tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap cuy. Pertama sekali, jom kita borak pasal referee lah. Sebab aku rasa inilah topik utama yang orang-orang Indonesia nak dengar. Aku tahu setiap kali Indonesia kalah ataupun hilang mata, banyaklah topik wasit curang ni keluar kan. Tapi kalau korang tengok game malam tadi, memang nampak obvious ada berat sebelah. Lagi-lagi dekat minit terakhir tu. Okay. Game extra time sampai minit 96. Dan minit 97 ataupun awal minit 98, referee ada peluang untuk meniup whistle. Okay. Sebab Indonesia dah pegang bola, dah clear semua dah kan. Betul. Ada peluang nak tiup whistle tapi tak tiup. Dia macam sengaja menanti Bahrain ada satu lagi peluang. Dan Bahrain dapat peluang tersebut. Itu memang rasa geram lah. Kalau aku jadi orang Indonesia, aku pun rasa geram juga. Minit 98 lebih diorang skor kan. Dan macam tu lah. Daripada tangga kedua, jatuh sampai tangga kelima. By the way, inilah wasitnya. Aku tak tahu apa dia punya social media. Tapi kalau korang tahu, memang dah kena serbu dah ni kan. Even social media Bahrain sendiri yang kelakarnya dia tulis 90 plus 6. Padahal 90 plus 9 kot skor. And komen dia orang dah ditutup. Dia tahu tentera-tentera bawang Indonesia sudah sedia untuk menyerang. Tapi dia dah tutup komen awal-awal. Cakap pasal perlawanan semalam, agak seimbang juga. Walaupun Bahrain lebih banyak buat shot. Tapi shot on targetnya sama sahajalah dengan Indonesia. 5 dan juga 5 kan. And of course lah, Martin Paes ada melakukan beberapa save. Walaupun gol pertama tu dia berdiri tegak aja, kan, dia dah tak boleh buat apa-apa. Bagi aku gol tu memang sangat susah lah untuk diselamatkan. Satu free kick yang sangat cantik dan sangat laju. Indonesia sempat menyamakan kedudukan sebelum half time daripada Ratna. Dan bagi aku itu satu gol yang sangat-sangat penting lah untuk carry momentum ke half time. Dan di separuh masa kedua, Rafael Struijk, wow, what a goal. Aku dah kata dah, budak Struijk ni, kalau gol-gol yang senang, gol-gol yang simple, dia tak boleh buat. Tapi gol-gol yang susah, gol-gol yang cantik, Mamat ni dia punya tendangan memang padu. Satu placing yang sangat cantik lah, meletakkan Indonesia di hadapan 2-1. Ingatkan dah menang, tapi hujung-hujung kena 2 sama. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, kenalah tekan butang follow dekat sini. Full time Indonesia bertemu dengan Bahrain 2 sama. Jom kita bahas. Saya rasa ini adalah video yang terpanjang saya membahas di dalam Bola Gold. Mungkin video ni akan capai dalam 10 minit untuk saya membahas. Tapi saya harap fan-fan Indonesia, saudara-saudara saya dapat tengok video ini sampai habis. Saya akan ulas daripada kesebelasan, daripada first half hinggalah second half, sehinggalah habis game, sehinggalah kelemahan, sehinggalah peluang. Kesemua saya akan bahas dalam video ini. Kita kalau nak bahas untuk kesebelasan Indonesia, agak terkejut bila saya nampak Jordi Amat diturunkan dalam perlawanan ini. First, saya rasa Jordi Amat tidaklah berapa sesuai diturunkan kerana beliau baru balik pada injured. Dan dia diturunkan, bagi saya not good. Lagi-lagi ada pemain baru seperti Malik Rizaldi diturunkan dan debut daripada Miss Hilgers dalam first line up. Dan yalah, kerana kesilapan pencaturan tu mungkin mengubah untuk first half saya akan bahas ya. Kita tengok dalam kesemuan pertama, yes, bagi saya okey lah. Kita bermain, mungkin defensif kita 3 defense, midfield kita ada 4, atas ada 3 penyerang. Well, itulah kesebelasan utama untuk timnas Indonesia. And Jordi Amat tu saya agak pelik lah sedikit. Masuk ke first half, saya nampak Indonesia agak struggle untuk menguasai perlawanan. Kerana kita tahu lawan di away ni satu saja yang sukar, iaitu bila kita lawan di away. Kelemahan untuk timnas Indonesia lah. Kita dah lawan 2 away, masuk 3 perlawanan ni. First half kita memang rasa, yalah, first half tu agak sukar untuk control the game. Yalah. Dan lagi satu adalah kita dikejutkan dengan gol pertama daripada Bahrain sendiri.
Gol pertama daripada Bahrain, saya ingatkan itu adalah gol, tapi tak gol, kena tiang. Tapi ya, is it goal? Official daripada ref sendiri yang bijak mengatakan itu adalah gol. Yes, it's a goal. Selepas tu tim Indonesia agak struggle untuk menguasai perlawanan kerana kita nampak ya, barisan defensif, barisan midfield, barisan striker sepertinya tidak berapa nak menjadi, dan akhirnya kita dapat jaringan lah daripada first half daripada Ragnar Oramanggon, 1-1. First half 1-1. Memang first half ni kita nampak tim Indonesia agak struggle untuk menguasai perlawanan. Lagi-lagi Bahrain memang menunjukkan kualiti tuan rumah mereka tu memang betul-betul lah, dan mereka memang nakkan menang dalam perlawanan ni. Jadi masuk ke second half, ada banyak perubahan pemain, iaitu Eliano pun dimasukkan, Rizky Ridho pun dimasukkan, ditukar Jordi Amat dan Sandy Walsh ditukar, kan? Dan yalah, itu yang mengubah sedikit untuk corak permainan Indonesia untuk second half. Kita nampak game untuk Indonesia untuk second half ni teratur dan bagus, dan semua pemain-pemain pun dah buat yang terbaik, dan banyak player-player masuk, Witan, Marcelino masuk, and second half kita dapat jaringan lah daripada Rafai Strike. Betul. Rafai Strike menjaringkan gol. Gol beliau tu memang terbaik lah, sangat cantik. Dan seterusnya lah hinggalah timnas Indonesia sekarang ada banyak peluang. Itulah problem is timnas Indonesia sekarang is mostly like from finishing untuk second half. Dan inilah babak yang anda tunggu-tunggukan. Masuk ke minit-minit akhir, kita nampak kebanyakannya adalah tuan rumah menggunakan cara iaitu dengan berlakon, terguling, Banyak tapi drama. kita tidak menggunakan cara tersebut. This is the most like timnas Indonesia. Bila nampak tuan rumah main begitu, kita patut main gitu. Tapi lah mungkin Shin Tae-hong kata jangan perlu kita kena main dengan cara yang serius. Dan masuk part ni saya rasa pelik. Masa tambahan 6 minit, 90 minit tambahan 6 minit. 96. Memang saya nampak Bahrain ada peluang, tapi timnas Indonesia yalah ada juga peluang, tapi kita tidak menggunakan sebaik-baiknya. And then kita dihukum sehinggakan masa 90 tambahan 6 minit tu sudah habis. 1 minit masuk ke 7 minit, okay, dah lebih 1 minit. Masuk ke 2 minit sudah lewat. And then up masa masuk ke minit yang ke-9, ni dah lewat 3 minit guys. Lewatnya tu sudah hampir untuk 3 minit. Corner daripada Bahrain, kita pun leka, dan yes, kita dihukum dengan jaringan daripada player yang sama, 2-2. And kita seri full time 2-2. Kita jaringan daripada dua pemain kita, Ragnar dan Rafa Strike. Apa pun guys, aku bukan mau ulas ref, tapi aku agak kecewa guys, kualiti ref AFC sendiri, yang bagi aku ini tahap World Cup guys. Betul. This is the World Cup qualifiers. World Cup. Benar. Dan bagi aku ya, selama aku melihat game guys, I think like this is not fair. Tapi Tidak adil. aku yalah, mau kata apa guys, this is a game. Kita perlu lupakan, kita kena bangkit semula guys. Dan yalah, kita seri untuk 3 perlawanan. I watch that game guys. Aku live. Siapa yang masuk live aku nonton perlawanan ni. Yes, I watch that live. Aku nonton keseluruhan 90 minit hingga masa tambahan aku tengok. Aku penat guys. 4 jam aku live. This is what I get. Kekalahan. Dan thank you. Dan seterusnya guys, kita kena target guys. Selepas ni bertemu dengan China guys. China, kita perlukan kemenangan. Kemenangan tu penting. At least kita kena menang dengan Tiongkok guys. Mungkin dengan jaringan yang besar guys. Jaringan besar, kerana peluang kita untuk mendapat top 1 dan top 2 tu agak sukar. Tapi satu saja guys, pemain kita pun perlu perbaiki. Kita perlukan seorang striker. Dari dulu aku cakap guys, kita perlukan seorang striker. Tapi kalian kena faham guys, kalau kita kritik-kritik ref-ref ni, gak ada apa-apa guys.
mereka pun tetap sama guys. Apa yang terjadi pada Jordan guys? Kalian lihat Jordan masa di Qatar. Apa jadi? Gak ada info-info apa-apa pun. Tapi kita just moving on untuk next game. Kita bertemu dengan Tiongkok nanti. Aku harap kalian stay positif. Kita think positif. Kita bangkit semula guys, dengan penuh kejayaan yang kita buat. Jangan pernah mengalah. Dan walaupun game ni 2 sama guys, tapi at least kita tidak kalah guys. At least kita tidak kalah. Tidak kalah. Dan kita masih lagi ada peluang. Dan kita masih lagi ada chance dan peluang itu. Masih lagi ada peluang. Jangan ingat kita tiada peluang guys. Kita masih lagi ada peluang. Always ada orang cakap peluang itu. Dan terima kasih juga guys yang mana support aku untuk 100k follower. Thank you so much. Dan aku akan bahas ini di account YT aku, YouTube aku akan bahas. Dan insyaAllah guys, banyak lagi lah yang aku akan berbicara dalam game ini. Well, walaupun game ini tak fair, tapi aku tetap akan bahas juga. I don't know, tapi yelah guys, fokus untuk next game nanti. Kita bertemu dengan Tiongkok nanti. 3 mata mesti dalam tangan kita guys. 3 mata, kita perlukan 3 mata. Kalau tiada 3 mata, it's nothing guys. Itu saja guys. Assalamualaikum. Teruskan support Garuda. Ayo, kita terbang tinggi. Jangan pernah mengalah. I think this video adalah paling yang terpanjang aku buat. Mungkin video ni akan capai 9 minit atau 10 minit. Jadi teruskan support aku guys. Come on, jangan pernah mengalah. Itu saja guys. Assalamualaikum amigos. Waalaikumsalam. Baby. Okay guys, ini adalah grouping untuk timnas Indonesia kemas kini yang terbaru. Sekarang ni Indonesia berada di kedudukan yang kelima guys. Mempunyai 3 seri, tiada menang dan tiada kalah. Kita ada 3 mata. Well, kalau kita menang guys, menentang Bahrain tu, kita mungkin akan duduk di dalam kedudukan nombor 2 guys. Australia mungkin di bawah kita, nombor 3, kita di bawah Jepang. Dan Jepang official memang mereka terbuka guys untuk layak, karena mereka 3 kemenangan 9 mata. Rasanya mereka mungkin akan layak. Tapi mungkin peluang untuk duduk ke tempat yang kedua guys akan bergantung dalam perlawanan yang keempat ini. Tiongkok pun ya, tengok guys, kalah 3 perlawanan. Kita ada peluang Bahrain, Arab Saudi dan Australia. Bezanya adalah jaringan guys. Kalau ikutkan kedudukan kita guys, masih lagi boleh diselamatkan lagi guys. Kalau kita bangkit dengan menentang Tiongkok nanti dengan ini 3 mata. Kalau kita menang, tapi jaringannya besar itu, tapi bolosnya mesti kurang. Kita perlu mengelakkan bolos juga. Kemenangan kita wajib menang guys. Walaupun ialah menentang Bahrain sebelum ini kita you know lah what I means. Tapi kita fokus di next game. Kita perlu menang 3 mata. Jaringannya perlu banyak. Jangan bolos, elakkan bolos. Tapi guys, yang aku tahu guys, nanti kita menentang di Tiongkok nanti away. Katanya guys, perjalanan di hotel itu dan stadium itu jauh. I don't know, but itu aku baca di media-media sosmednya di sana nanti. Jadi aku akan update terus untuk bersama timnas Indonesia. Jangan pernah mengalah, karena aku yakin guys, dengan performa timnas Indonesia kita masih lagi ada peluang guys. Masih ada peluang. I always said timnas Indonesia sentiasa ada peluang untuk bangkit. Kita pun tiada beza. Dan Arab Saudi dan Australia mereka ada kekalahan. Jadi kita masih lagi tiada kekalahan. Itu yang kita masih ada harapan. Selepas ini kita perlu mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu penting. Kalau kita tidak menang, jaringannya tidak banyak, bolosnya kurang, kita boleh otomatik dapat nombor 3 atau 4. Itu yang aku yakinkan. Tapi kalau nombor 2 guys, ya tunggu disukar. Tapi kalau ada keajaiban guys, Australia, Bahrain. Kalau Australia, Bahrain dan mungkin Australia, Bahrain, mungkin kalau ada kekalahan lepas ini, mungkin kita ada peluang. Ya, ia bergantung setiap negara-negara yang bertanding guys dalam grouping. Tapi walaupun sentiasa positif, jangan pernah mengalah. Kita yakin timnas kita mampu pergi lebih jauh. Dan sentiasa to support. Jangan pernah mengalah. Jangan pernah mengalah.
Peluang untuk layak ke Piala Dunia sentiasa terbuka, sentiasa ada celahnya untuk kita layak. 3 mata pasti dengan kita, kemenangan pasti milik kita. Ingat itu, jangan pernah mengalah. Apapun, hayu Garuda terbang tinggi. Assalamualaikum amigos. Waalaikumsalam. Baby. Dari yang sudah kita tahu guys, walaupun keputusan imbang dan Indonesia bisa mencuri 1 poin di bumi Bahrain, tapi saya yakin ramai yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang sangat kontroversi daripada wasit yang bernama Ahmed Al-Kaf yang berasal dari Oman itu. Dari apa yang sudah kita lihat, laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, pertandingan ini menyisakan kontroversi yang membuat para supporter termasuk saya sendiri merasa tidak puas hati. Karena banyak yang menilai keputusan wasit asal Oman, Ahmad Al-Kaf, terlalu berat sebelah dan lebih memihak kepada Bahrain. Jika kita saksikan sendiri, pertandingan yang berlangsung sengit ini sempat membuat Indonesia unggul. Namun, momentum berubah setelah beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan tim Garuda. Salah satu momen yang paling disorot adalah ketika pertandingan memasuki waktu tambahan di babak akhir. Waktu tambahan yang seharusnya berakhir pada menit ke-96 terus berjalan hingga menit ke-99. Tetapi wasit tidak meniup peluit tanda akhir laga, dan tepat di saat-saat terakhir itu Bahrain berhasil mencetak gol menyamakan kedudukan yang kemudian menimbulkan protes keras dari kubu Indonesia. So, jujur dari pandangan saya sendiri sebagai pendukung berat timnas Indonesia juga, sejujurnya kontroversi ini tentu saja memancing reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Pasti ramai menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepimpinan wasit yang dinilai tidak adil. Apa yang saya lihat juga di media sosial, tagar yang menyerukan keadilan untuk Indonesia pun menjadi tren, dengan banyak yang menyoroti keputusan wasit yang seakan-akan memihak Bahrain. Walau bagaimanapun guys, meskipun hasil imbang ini secara teknisnya tidak merugikan posisi Indonesia, rasa frustrasi dari kejadian-kejadian kontroversial di pertandingan ini jelas meninggalkan bekas yang mendalam. Dan saya yakin juga para supporter berharap agar di pertandingan mendatang timnas Indonesia tidak lagi dirugikan oleh keputusan wasit yang dipandang tidak adil, serta berharap agar Federasi Sepak Bola mengambil tindakan tegas terkait insiden ini. Saya percaya juga laga ini akan dikenang bukan hanya kerana hasil akhir 2-2, tetapi juga karena drama dan kontroversi yang mengiringan, ya. So guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan wasit yang benar-benar mengecewakan kita di seluruh ASEAN ini? Teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah ini. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe. Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.